Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, siswa-siswi SMA Negeri 2 Bangkalan kelas 11 ya. Jadi video kali ini adalah panduan lanjutan mengerjakan praktek penelitian sosial berbasis pemecahan masalah ya. Kemarin sudah dipandu membuat judul kualitatif dan kuantitatif ya. Terus kemarin juga sudah dipandu, di video sebelumnya juga sudah dipandu bagaimana menuliskan Dasolen dan Dasein ya. Sudah mengumpulkan rata-rata sudah bisa mengerti ya tentang bagaimana menulis kondisi seharusnya dengan kondisi senyatanya. Jadi kalau tidak mengerti silakan bertanya ke yang menurut kalian mungkin bisa mengerti dan saya rasa di setiap kelas selalu ada yang mengerti gitu ya, selalu ada yang bisa mengerjakan dengan baik. Dan bisa mengerjakan dengan baik kalau videonya ditonton dengan lengkap dan utuh gitu ya. Jadi tolong setiap video dan tidak terlalu panjang juga ya videonya. Jadi tolong dilihat sampai selesai ya, paling 5 menit sampai 10 menit saja. Nah, selanjutnya adalah kita membuat rumusan masalah ya. Jadi setelah kita menentukan judul, kita membuat latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu kan tadi ya, yang kemarin kalian kerjakan yaitu Dasolen dan Dasein. Jadi latar belakang masalah itu adalah penjabaran tentang kondisi seharusnya dengan kondisi senyatanya. Nah, itulah latar belakang masalah. Setelah latar belakang masalah sudah kalian tuliskan dari kolom Dasolen dan Daseinnya itu, sekarang kita menulis rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu apa? Rumusan masalah itu sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang harus kalian jawab dalam penelitian kalian gitu. Nah, jawabannya ada di mana? Ada di hasil dan pembahasan atau di bab 4 nanti kalau dalam penelitian sosial yang beneran dan utuh gitu ya. Nah, jadi rumusan masalah itu bentuknya seperti pertanyaan. Nah, bagaimana cara menulis rumusan masalah? Cara menulis rumusan masalah, rumusnya adalah diperhatikan baik-baik ya. Menulis rumusan masalah itu adalah kata tanya bagaimana ditambah judul. Ya, jadi kata tanya bagaimana ditambah judul ditambah tanda tanya. Ya, jadi itu rumusnya. Jadi kalau misalnya ini ya, judul penelitian saya misalnya contoh saja ini ya, makna tahlil pada masyarakat Labang gitu ya. Nah, cara menulis rumusan masalahnya ya ditambah kata bagaimana, terus judulnya, makna tahlil pada masyarakat Labang, terus tanda tanya. Simple saja. Dan dalam penelitian sederhana atau skripsi sosiologi, rumusan masalah itu cukup satu saja gitu ya. Jadi kalau skripsi saja rumusan masalahnya satu, kalian ya cukup satu saja. Apa? Ya bagaimana, judul, terus tanda tanya. Silakan dipilih kalian mau melakukan penelitian kualitatif atau kuantitatif. Pilih satu saja. Jadi nanti yang kalian lakukan satu saja. Nah, cuma nanti akan saya jelaskan di beberapa perbedaannya di pertemuan berikutnya dalam panduan menulis modulnya, mengerjakan modulnya. Tapi paling tidak dari rumusan masalahnya kalian pilih satu judul saja, kualitatif atau kuantitatif. Yang penting ngerti. Pada intinya, cara penulisan rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam kualitatif ataupun kuantitatif itu sama. Jadi pilih satu saja. Oke, jelas ya rumusan masalah ya. Menulis rumusan masalah, rumusnya adalah kata tanya bagaimana, harus bagaimana, tidak boleh yang lain ya. Kata tanya bagaimana, judul, kata tanya bagaimana, ditambah judul, ditambah tanda tanya. Itu saja. Oke. Oke. Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian dan rumusan masalah itu berbeda ya. Nah, ini banyak yang tidak diketahui oleh mahasiswa pun banyak yang tidak tahu. Maka di sini saya jelaskan biar clear gitu ya. Bedanya rumusan masalah dan tujuan penelitian, rumusan masalah itu adalah pertanyaan besar dari penelitian kalian. Nah, tujuan penelitian itu adalah tujuan-tujuan kecil yang hendak kalian capai untuk bisa menjawab rumusan masalah. Jelas ya. Jadi, rumusan masalah kalau dianalogikan ya, jawaban dari rumusan masalah itu adalah harta karun yang ada di pintu lantai 3. Nah, jadi jawaban dari rumusan masalah itu adalah harta karun yang ada di
1 lantai 3. Nah, untuk bisa lantai 3 kan nggak mungkin kita langsung loncat dari lantai 1 ke lantai 3. Kita ke lantai 2 dulu, kita di lantai 1 dulu, masuk ke lantai 2, baru naik ke lantai 3, baru menjawab rumusan masalah. Nah, lantai 1, lantai 2, lantai 3 itulah yang kita sebut dengan tujuan penelitian. Atau bahasa intinya adalah tujuan penelitian adalah pecahan dari rumusan masalah. Jadi kayak saya mau kuliah. Nah, itu rumusan. Jadi bagaimana cara saya kuliah? Tujuan penelitian, tujuan yang pertama adalah saya mengikuti tes SNBT. Nah, kalau tidak lolos saya mengikuti saya mengikuti tes SNBP, terus SNBT, terus habis itu mandiri, baru bisa kuliah. Nah, tujuan penelitian tuh begitu. Jadi bagaimana saya tahu makna tahlil? Maka yang pertama perlu saya tahu adalah definisi tahlil itu apa dulu. Setelah saya tahu definisinya, tata caranya bagaimana. Setelah saya tahu tata caranya, baru saya bisa menganalisis makna tahlil gitu ya. Jadi tujuan penelitian terakhir adalah jawaban dari rumusan masalah. Tapi untuk bisa menganalisis makna, kita kan harus tahu definisinya dulu, harus tahu tata caranya dulu, baru kita tahu maknanya, begitu. Jadi nggak bisa kalau rumusan masalahnya satu, terus tujuannya satu, itu nggak bisa, nggak mungkin. Jadi kalau rumusan masalahnya satu, tujuannya satu, itu sama seperti kita mau mengambil harta karun di lantai 3, tapi langsung loncat dari lantai 1 ke lantai 3, kan nggak mungkin gitu. Jadi kita harus step by step. Nah, step by stepnya itulah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Nah, silakan ini dikerjakan, silakan kalian sesuaikan judul penelitian kalian apa, ditambah bagaimana, terus tanda tanya, terus diturunkan menjadi tujuan penelitian. Untuk tahu penelitian kalian itu untuk bisa menjawab penelitian kalian, kalian perlu tahu apanya dulu gitu. Nah, itu kalian pikirkan gitu. Nah, disitulah proses yang ingin saya nilai. Nah, itu saja dari saya. Selamat mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.